sampai jam setengah 5 kan? Setengah 5. Kalau ini kan pakainya 1 jam maksimal 5/4 saat tanya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan keinginan kita, permintaan kita untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa syufidat asyayatin." Apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu langit atau pintu-pintu surga dibuka dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian para syaitan dibelenggu dalam riwayat wa sulsilat asyayatin, dan setan-setan dirantai semua. Ini menunjukkan bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mana seorang muslim seyogyanya untuk beribadah semaksimal mungkin. Mengapa? Karena yang menggoda sedikit. Karena yang menggoda saat ini telah dirantai. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, "Walillahi utaqa'u minan nari fi kulli lailatin." Dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka pada bulan-bulan Ramadan, yaitu di setiap malamnya. Dan Nabi melanjutkan hadisnya, "Ya baghil khair aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, terima bulan ini, sambutlah bulan ini. Wa ya baghiyasy syarr, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir, berhentilah. Kalau tidak dapat berhenti, minimal kurangilah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu. Kemudian termasuk keyakinan ahlul sunnah, termasuk keyakinan orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan hari akhir. Ya. Dan kita sering membaca dalam surat-suratnya, ya, Maliki Yaumiddin. Ya, dialah raja Yaumiddin, pada hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat maksudnya. Bahwasanya seseorang yang mati, mereka tidak berhenti. Jadi kematian bukan
akhir dari kehidupan, tidak. Justru kematian adalah awal dari kehidupan yang baru dan kekal abadi. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Maryam, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berikanlah peringatan kepada mereka tentang hari penyesalan, ya. Yaitu ketika tatkala segala perkara telah diputuskan oleh Allah, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita dengan orang-orang yang lalai dalam beramal, orang-orang yang kafir, atau orang-orang yang insya Allah akan kita bahas mereka menyesal semua. Bahkan orang beriman pun menyesal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengisahkan tentang orang-orang yang masuk surga, ya, surga tingkatan bawah. Mereka menyesal tatkala mengetahui kenikmatan surga, bahkan di bawah ini, itu mereka menyesal ingin dikembalikan ke dalam dunia. Untuk apa? Beramal lebih giat lagi agar surganya naik ke atas. Bagaimana dengan orang-orang kafir, orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah? Tentu penyesalannya sangat-sangat, dan pada hari itu tidak ada penyesalan, tidak ada gunanya menyesal pada waktu itu. Ya. Ya. Berkaitan dengan penyesalan ini di dalam Al-Quran, ya, kalau dalam bahasa Arab menyesal itu ada dua. Yang pertama kata la'alla. La'alla itu menyesal, artinya agar, seandainya, menyesal, akan tetapi masih ada harapan untuk dia melakukannya. Itu kata la'alla. Ya. Tapi kalau kata laita itu sama artinya menyesal. Seandainya, aduhai. Akan tetapi kata-kata laita ini tidak bisa diulang kembali perbuatannya. Ya. Ada orang-orang, ya, kita akan kisahkan tentang orang-orang yang berikut ini, orang-orang yang menyesal pada hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menjadikan kita termasuk dari mereka. Nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk antum semuanya. Karena yang namanya manusia imannya naik dan turun. Terkadang kita nikmat beribadah, semangat beribadah, dan terkadang kita malas beribadah. Ya. Nah, adapun orang yang pertama, orang yang menyesal pada hari kiamat, kita ketahui yaitu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang sering kita hafal, atau bahkan anak-anak TK semuanya hafal. Ya, dalam surat An-Naba di akhir suratnya Allah mengatakan, inna anzarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepada kamu wahai orang-orang kafir dengan apa? Dengan siksa yang sangat berat. Adzab qarib, siksa yang dekat kalau engkau tidak beriman. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, dan pada hari manusia melihat apa yang telah mereka perbuat oleh dirinya tatkala di dunia, ketika hidup maksudnya. Wa yaqulul kafir, orang-orang kafir mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai seandainya, atau alangkah baiknya aku itu sekiranya dahulu adalah tanah. Mengapa? Dahulu aku diinjak-injak, sekarang aku tidak disiksa. Itu keinginan mereka. Mereka ingin menjadi tanah. Tidak masalah dulu aku di dunia diinjak-injak, dihinakan. Akan tadi pada saat ini aku tidak disiksa.
ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, saat ini misalnya kita harga diri kita diinjak-injak oleh orang, tak kala mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita diejek, ya, ingat, kita tidak ada efeknya, ya, baik diejek ataupun dipuji. Tidak ada efeknya, tidak ada efeknya bagi diri kita. Kita diejek tidak mengapa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahirul kadzdzab, seorang penyihir dan pendusta. Ya. Nabi dikatakan seperti itu. Sahirul majnun, dikatakan penyihir yang gila. Kurang apa ejekannya orang-orang kafir dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kita gara-gara diejek kemudian kita meninggalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ya, kita itu tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan menyelisihi kebanyakan manusia. Kita tidak diadab. Akan tetapi kita akan diadab oleh Allah tatkala menyelisihi satu manusia, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan orang-orang kafir yang di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu sering, ya, menginginkan tetap di akhirat. Menginginkan apa? Law kanu muslimin. Seandainya dahulu dia menjadi orang-orang yang beragama Islam. Nah, ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah tentang keutamaan orang beragama Islam. Bahkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah Jumat, mungkin bapak-bapak sering mendengarkannya. Kalau ibu-ibu mungkin jarang mendengarkannya. Apa nasihatnya? Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala khutbah senantiasa membacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa adalah meninggalkan apa yang dilarang Allah dan melakukan apa yang diperintahkannya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian sekali-kali mati kecuali kalian senantiasa berada dalam agama Islam. Ini menunjukkan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Nabi sayang kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah menginginkan umatnya, atau Allah menginginkan hamba-hambanya itu senantiasa berada dalam agama yang mulia ini. Allah menginginkan, Allah menginginkan, Allah menginginkan para hamba-hambanya untuk senantiasa berada di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan warisan surga, ya, warisan surga yang lautnya luasnya seluas langit dan bumi, dan hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslim. Masyaallah muslim. Kemudian orang yang kedua yang menyesal pada hari kiamat nanti, sebagaimana di dalam Al-Quran, adalah orang yang enggan mengikuti
mengikuti jalannya Nabi. Ya. Kita tahu mereka beragama Islam, agamanya Islam, akan tetapi jauh dari jalannya Nabi, jauh dari sunnahnya Nabi, jauh dari ajaran yang Nabi SAW bawa. Justru mereka membuat amalan-amalan yang baru. Nah ini bagaimana Nabi SAW tidak sedih karena beliau SAW menunggu kita di haud. Beliau mengatakan, "Ana faratukum 'ala al-haud." Sebelum Nabi SAW wafat, beliau mengatakan kepada kita, kepada para sahabatnya, "Ana faratukum 'ala al-haud." Aku tunggu kalian di haud. Nabi SAW menunggu kita di telaganya. Nabi sayang sama kita. Nabi ingin bertemu dengan kita. Bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Wajadtu aw ra'aitu ikhwani." Aku ingin sekali saat ini melihat ikhwanku. Kemudian sahabat bertanya, "Alasna ikhwanuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini termasuk ikhwanmu, saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Antum ashabi." Kalian sahabatku. Ikhwani alladzina yu'minunani wa lam yarawni. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, ikhwanmu adalah orang yang beriman kepadaku, akan tetapi mereka tidak melihatku. Kita adalah ikhwan-ikhwan Nabi SAW. Nabi ingin bertemu dengan kita. Nabi menunggu kita di telaga Nabi. Tatkala pada hari kiamat di mahsyar terlihat ciri-ciri orang yang beriman. Setiap anggota wudunya menyala, bersinar. Mendekati telaga punya Nabi SAW, mereka dihalau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ummati, ummati, itu umatku, itu umatku." Karena dia tahu ciri-ciri umatnya, setiap anggota wudunya dan anggota sujudnya menyala, bersinar, berbeda dengan umat-umat yang lain. Nah ini umatku menyala anggota wudunya, tapi bukan bagi halau dari telagaku, telaga Nabi SAW. Kemudian dikatakan kepada Nabi, "Anta ma tadri, anta la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau enggak tahu Muhammad apa yang diperbuat oleh mereka setelah engkau mati. Ahdatsu itu membuat agama baru, ajaran-ajaran baru. Kemudian Nabi SAW berbalik arah dan mengatakan, "Syukur dengan badala ini." Menjauhlah bagi orang-orang yang mengganti agama. Nabi SAW bayangkan, ingin melihat kita, ingin bertemu dengan kita, menunggu kita di haud. Tatkala kita berada ingin bertemu dengan beliau, dihalau kita. Karena apa? Karena kita membuat ajaran-ajaran baru, atau karena kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, dan orang yang mudah mengikuti ajaran Nabi SAW itu menyesal. Sebagaimana dalam surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Yawma ya'addu adh-dhalimuna 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila." Surat Al-Furqan ayat 27. Allah mengatakan, dan ingatlah pada hari orang-orang zalim itu menggigit dua tangannya. Seraya mereka berkata, "Aduhai, kiranya jauh aku mengambil jalan bersama para rasul." Mereka menyesal mengapa tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mengatakan sendiri sebelum beliau wafat, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin mahdiyyin min ba'di wa 'addu 'alaikum bin nawajid." Hendaklah kalian senantiasa menapaki jalan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin yang mendapatkan petunjuk.
geraham. Ini kiasan dari Nabi. Menggigit sunnah kalau kita menggigit dengan gigi seri protol gigi kita, copot gigi kita. Tapi kalau dengan gigi geraham kuat, gigitlah kuat. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi juga mengatakan, aku tinggalkan dua perkara yang apabila intamassakumuhuma lan tadillu abada. Jika kalian itu memegang teguh keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa ini? Kitabullah wa sunnatul rasul, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan pentingnya kita mengetahui apa sih sunnah itu. Sunnah, ya, itu ada beberapa definisi. Ya. Definisi yang pertama, definisi sunnah dalam masalah akidah. Ya, orang-orang ulama-ulama akidah mengatakan as-sunnah itu adalah yang dimaksud adalah agama Islam itu sendiri. Ya. Karena para ulama mengatakan fa innal Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya Islam. Islam itu ya sunnah itu. Ya. Yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dan sunnah itu Islam itu. Sunnah yang dimaksud adalah Islam itu sendiri. Apa artinya? Antara yang kita namanya syarah as-sunnah. Syarah as-sunnah. Maksudnya apa? Syarah akidah. Maksud sunnah. Ya. Adapun sunnah dalam Quran menurut ulama-ulama hadis. Menurut ulama-ulama hadis. Jadi menurut ulama-ulama akidah. Menurut ulama-ulama hadis, sunnah adalah ma'udhifa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min aqwalin atau af'alin atau takrir. Ya, sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapan, dari perbuatan atau dari persetujuannya. Itu sunnah. Dan ini sunnah yang paling luas menurut ulama hadis. Ya. Perbuatan Nabi sunnah, ucapan Nabi sunnah, ya, persetujuan Nabi sunnah. Ini yang dimaksud sunnah itu. Ya. Adapun sunnah menurut ahli fikih, ya, karena berkaitan dengan hukum yang 5, wajib, sunnah, ya, haram, makruh, ya, halal. Ini maka arti sunnah, ya, yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu. Itu orang yang melakukan perbuatan tersebut diberi pahala, dan orang yang meninggalkan tidak disiksa. Itu sunnah menurut, ya, hukum taklifi, menurut ulama-ulama fikih. Jadi maksudnya kita harus mengikuti sunnah. Sunnah yang mana maksudnya? Itu sunnah yang dimaksud adalah sunnah secara keseluruhan. Itu sebagaimana pengertian dari ulama-ulama hadis. Setiap yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan atau persetujuan beliau. Ya. Ini mengikuti sunnah termasuk bagian dari akidah kita. Ya. Ajaran kita. Oleh karena anak-anak kecil diajarkan sunnah-sunnah yang sesuai dengan usianya. Ya, contohnya makan dengan kanan, dengan tangan kanan, sebelum makan baca bismillah, ya. Dan termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat muslimin dan muslimat, tatkala memberi nasihat anak kecil, yaitu tatkala berada di kendaraan berduaan dengannya. Bukan bersama keluarga, tapi berada di kendaraan berdua. Itu sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu atau Mu'adz bin Jabal, Allahu a'lam, saya lupa. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat, kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mu'adz atau Ibnu Abbas? Mu'adz bin Jabal.
Digunakan bahasa apa? Mana saya lupa. Ya. Itu beri nasihat. Di mana? Di tunggangan. Ya, di tunggangan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ternyata Nabi SAW juga mengajarkan apa? Psikologi tentang pendidikan anak. Ya, inilah sunnah Nabi. Gitu. Ya. Dan anak juga, mohon maaf sekali, orang setuju berkaitan dengan orang-orang psikologi barat saat ini mengatakan jangan dilarang anak-anak, nggak boleh dilarang. Nabi SAW juga melarang. Luqman dalam Al-Quran diabadikan juga ada kata larangannya. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah yaitu jangan sampai kata-kata larangan ini mendominasi perintah. Itu yang saya pahami. Jangan sampai dikit-dikit dilarang, tidak. Usahakan pakai kata perintah, tapi kata-kata larangan boleh, akan tetapi porsinya sedikit. Nah, ya itu yang kedua. Itu orang yang enggan mengikuti sunnah Nabi. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul haqq." Ya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menyakiti Rasul, apa maksud menyakiti Rasul? Enggak mengikuti sunnahnya. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Pada saat ayat ini turun, para sahabat. Ya, dan maksudnya apa? Dan siapa yang menyakiti Rasul, enggak mengikuti sunnahnya dan mengikuti bukan dari jalannya orang-orang beriman pada waktu itu jalannya para sahabat. Nuwan lima tawalla, kami berikan mereka ya apa yang mereka kehendaki. Warus ini jahanam, kami akan berikan mereka ada jahanam wali atau tidak. Kemudian orang yang ketiga, ini nasihat untuk kita sendiri, untuk saya pribadi, untuk untuk semuanya, untuk kita semuanya, yaitu orang yang menyesal pada hari kiamat, orang yang enggan bersedekah. Sedekah tidak harus banyak. Ya. Jadi saya setuju sekali, saya senang sekali ya. Tiba-tiba mau berangkat sekolah itu putri kami, dia infak, gitu. Masya Allah. Ya walaupun kita kasih uang cuma 2.000, ya, tapi setidaknya dia mengingatkan orang tuanya untuk infak di sekolah. Ya. Ini juga termasuk pembelajaran, diajari berbagi. Ya, terkadang orang itu jarang berinfak karena mereka itu tidak terbiasa. Ya, tidak terbiasa berinfak. Ya, takut kalau infak itu mengurangi hartanya. Ya, memang kurang harta kita. Akan dari Allah Subhanahu wa taala ganti itu semua. Allah mengingatkan kepada kita, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kepada kalian al-faqr, kemiskinan. Jangan infak, habis dari hartamu. Itu setan kayak gitu. Kita punya kontak, kita punya dapat uang rezeki 1 juta. Kita punya dapat rezeki 1 juta, sudah punya keinginan nanti 100.000 mau tak sedekahkan, kita lupa kok nggak sedekahkan. Kemudian ketika mau dia sedekahkan dikasih, kok 100.000 terlalu banyak, itu sudah 50 saja, ya sedikit aja, nanti sisanya buat kamu jajan sama makan-makan yang lain sama keluargamu. Yang setan seperti itu biasanya. Makanya kita harus segera berinfak. Kita punya kertas sekian, bisa kita ambil 100.000, ambil 100, taruh di tempat yang lain. Enggak, ini bukan milik saya. Karena saya ingin infak 100.000, saya ambil 100, kalau misalkan ada tas, taruh di yang lain. Ini sudah bukan milik saya. Jadi kalau antum mau pakai uang ini harus mengganti. Mengapa? Karena sudah antum niatkan ini untuk infak. Ini sudah, nanti ini sudah titipan, saya titipkan untuk diri saya. Apa? Mau saya masukkan ke masjid, tapi ini masih dititipkan untuk diri saya.
Jadi titipan. Jadi enggak kita makan sendiri. Ya. Nah, orang-orang yang lain yang enggak bersedekah, mereka mengatakan wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amal dari tangan kirinya, dari sebelah kirinya, maka mereka berkata, alangkah baiknya kiranya aku tidak mengetahui atau aku tidak diberikan ya kitab ini padaku. Walau adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui hisab terhadap diriku. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Duhai, kiranya kematian itu adalah menyelesaikan segala sesuatu. Ma aghna anni maliya, hartaku sekali-kali tidak bermanfaat kepadaku. Halaka anni sultaniya, ya, telah hilang kekuasaanku dari diriku. Ini maksudnya apa? Ma aghna anni maliya, hartaku tidak bermanfaat. Bagaimana tidak bermanfaat? Kok bisa? Iya, ingat ya. Tatkala kita menjadi orang yang kaya, ya, yang pertama, cara kita mendapatkan harta tersebut yang ditanya adalah kita. Kalau kita mati, harta itu kan sudah menjadi warisan milik ahli waris kita. Yang ditanya juga kita. Ya, adapun ahli waris yang menikmati dia mereka. Makanya jangan pelit-pelit karena kita memiliki kelebihan harta. Dan infak tidak harus banyak. Ya. Infak tidak harus banyak. Bahkan zakat saja itu hanya 2,5%. Kalau misal kita punya uang yang 1 juta, ya zakatnya cuma 25.000 saja. Jadi kalau itu hanya 1 juta, 25.000, ini tidak banyak. Ya, sedikit. Ya, mungkin kalau harta kita 100 juta, keluarannya 2,5 juta, ini kan banyak. Ya, perbandingannya 2,5 juta soalnya. Coba antara 1 juta dengan 25.000, sedikit sekali. Ya. Kita keluarkan itu haknya orang muslim. Kita sedekah baik mau bertangga, mau sedekah makanan, mau ke masjid, mau kepada untuk membiayai pendidikan, Masya Allah, ya masalah. Ya, kenapa? Agar nanti kita di akhirat kita memiliki ya pahala-pahala yang lain. Kata para ulama, kalau Anda, ini kata-kata mutiara ya, kalau Anda ya enggak, kalau Anda bisa menjamin Anda tidak memiliki dosa jariah, Anda boleh tidak berinfak, atau Anda boleh tidak memiliki harta, atau Anda boleh tidak memiliki pahala jariah. Ya, kalau Anda sudah bisa menjamin diri Anda itu tidak memiliki dosa jariah, dosa yang mengalir, maka silakan Anda boleh tidak memiliki pahala jariah. Akan tetapi banyak dosa kita. Ya. Ketika kita marah, kita ditiru oleh anak kita. Anak kita marah kepada orang lain seperti marahnya kita, dosa jariah. Ya. Nah, ya. Kita mengajarkan ke orang, mengajarkan ke kita sebagai guru. Karena kita tiba-tiba emosi, kita marah, anak meniru kita juga dosa. Guru itu berada seperti pedang. Kalau dia mengajarkan kebaikan, pahalanya banyak jika dia diniatkan ikhlas karena Allah dan diajarkan sesuai dengan tuntunan. Ya. Namun apabila yang diajarkan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, dia membawa dosa jariah. Atau ajaran-ajaran misalkan mengajarkan sesuatu yang sifatnya pelanggaran syariat, mengajarkan anak-anak untuk tidak berjilbab. Kenapa Bapak tak berjilbab? Akhirnya anak tidak berjilbab, ini tidak boleh. Dan orang yang memiliki harta ini ketika mati nanti dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya melakukan sesuatu ya ketika hidupku dulu. Maksudnya apa? Mereka ingin beramal.
Ini bertegas dalam surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah dari sebagian apa yang telah dirizkikan kepada kalian sebelum datang al-maut, kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, kiranya ya Rabbi, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku ini sedikit saja. Apa kata orang tersebut? Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Ini keinginan, ya? Keinginan saja sudah mati berkeinginan. Sama tatkala Fir'aun ditenggelamkan, ketika dijalan suruh beriman sama Nabi Musa tidak mau. Ya malah mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Ketika tenggelam mengatakan ya amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku beriman dengan Rabbnya Harun dan Rabbnya Musa. Ya, kasar, terlambat. Dan yang keempat adalah penyesalan itu salah pilih teman. Ini penting. Kita pilihkan untuk anak-anak kita, bahkan untuk diri kita sebagai teman. Karena Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Silakan kalian melihat ya dengan siapa mereka berteman. Kalau kalian teman-teman yang saleh, insyaallah dia akan kecepatan salehnya. Kalau teman-teman yang enggak benar juga sama kecepatan enggak benar. Dan ini disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 26 dan 29. Allah mengatakan memisahkan penduduk neraka. Ya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Ya, Tuhan celakalah diriku. Sekiranya aku dulu menjadikan si fulan orang saleh itu menjadi teman akrabku, ya. Sungguh dia telah menyesatkanku ya, dari Al-Quran, dari Al-Dzikr. Setelah datang Al-Quran itu kepadaku, setelah datang nasihat tersebut kepadaku, maka ada syaitan yang bisa diperoleh. Dan setan itu tidak mau menolong manusia, enggan untuk menjadi penolong setan. Ya, ini kita jangan sampai ya salah pilih teman atau memilihkan teman-teman yang baik untuk anak kita. Ya, carikan teman-teman yang baik agar tatkala mereka di hari kiamat nanti mereka saling memberi syafaat. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan al-akhillah yauma idzin al-akhillah. Allah mengatakan dalam surah Zukhruf al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Ya, teman-teman akrab itu bagi hari kiamat nanti saling bermusuhan, saling menuntut. Ya, kamu dulu nggak jadi saya begini. Enggak, kok saling menuntut. Ya, semua orang itu akan menuntut illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa mereka tidak akan menuntut. Ya. Mengapa? Karena justru mereka akan memberi syafaat. Ya, saling memberi syafaat. Adapun yang terakhir yang dimaksud orang-orang yang menyesal nanti di hari kiamat adalah orang yang salah pilih guru, salah pilih panutan. Ya. Allah mengisahkan dalam surat Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Pada hari itu muka-muka mereka dibolak-balikkan dalam hati neraka. Jungkel-jungkelkan apa ya? Jadi kalau pernah betul mukanya dulu ya. Kalau bahasa Indonesia kan, kalau bahasa Jawa itu kan kalau mukanya dulu di bawah jungkel namanya. Apa Indonesia enggak ada ya. Dijungkel-jungkelkan. Ya. Ya, bolak-balik. Dalam api neraka mereka mengatakan ya laitana ya Allah. Sekiranya dulu aku
ata'na Allah, aku taat Allah wa ata'na Rasul, dan aku taat kepada Rasul. Seperti tadi mengikuti Nabi, penyesalan. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Ya Tuhan kami, dulu kami itu mentaati pembesar-pembesar kami, panutan-panutan kami. Bisa jadi ustaz-ustaz kami, kiai-kiai kami, ya, yang mereka tidak menjalankan perintah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembesar-pembesar di tokoh-tokoh agamanya, ya. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Jadi itu menunjukkan, ya. Jadi hati-hati kita nggak bisa. Gini, ketika kita nanti kalau dia salah nanti akan saya tuntut dari mereka. Nggak bisa. Ya, itu menuntut mereka, akan tetapi antum juga celaka. Kita juga celaka, walhamdulillah. Allah mengatakan seperti itu. Kemudian orang-orang yang celaka tadi mengatakan, Rabbana inna qala sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Rabbana atihim dhi'fayn minal 'adab. Rabbani, ya Allah, ya atihim dhi'fayn, berikan mereka itu dhi'fayn, ya, 2 hukuman, 2 kali lipat, minal 'adab, dari adab. Wa yul'anhum la'nan kabira, laknat mereka dengan laknat yang berat. Ini mereka gara-gara apa? Salah dengan guru. Ya, sekarang ini kita banyak di YouTube, ya, banyak YouTuber, orang-orang, ya, yang berusaha menyesatkan umat di YouTube banyak. Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib, ya, padahal Allah mewajibkannya dalam surat Al-Ahzab, ya, dan yang lainnya. Ada yang mengatakan bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram itu boleh, padahal Nabi SAW melarangnya, ya, dan seterusnya. Ya, Allah a'lam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah setengah 5. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhal. Jika tidak ada, kita akhiri. Saya izin bertanya kaitannya dengan salah satu macam orang yang menyesal di hari kiamat, yaitu adalah orang-orang yang salah pilih temannya. Bagaimana kemudian cara kita memilih teman yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga paling tidak kita tahu rambu-rambunya untuk anak-anak kita, untuk diri kita juga. Apakah harus orang yang fakih dalam beragama dan pertanyaannya itu bagaimana rambu-rambu kita ketika memilihkan anak kita teman yang baik. Ya, yang pertama kita ini bukan patokan ukurannya. Akan tapi ini rata-rata, yaitu kita lihat orang tuanya. Kalau orang tuanya itu orang yang baik, insya Allah anaknya juga akan diajari kebaikan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dia itu berteman dengan siapa. Yang pertama kita lihat orang tuanya. Yang kedua kita lihat dia sukanya mainan sama siapa. Kalau dia di rumah mainan sama orang-orang yang bisa kita ketahui akhlaknya buruk, nah sudah, maka kita, ya, setidaknya kita jauhkanlah anak kita dari mereka. Ya, saya pernah anak saya ini sudah saya sampaikan di kajian di KPI, yaitu dia tiba-tiba pulang itu misuk.
Ya, saya kaget. Pertama saya dengar kabarnya. Kemudian ketika saya tanya kenapa, ya itu Rumi, Mas Fulan itu kalau main bola, dia suka main bola guys. Ketika main bola, itu kalau nendang nggak masuk selalu misuh, selalu bilang gitu, selalu bilang itu. Akhirnya aku ya ikut-ikut gitu. Wah, ternyata salah dia teman. Kemudian sudah saya larang dia untuk berteman bermain bola dengan dia. Ya. Dan kemudian sebagai saya seorang muslim ya, kita harus menasihatinya, kita ngomong baik-baik pada orang tuanya. Ini anaknya begini Pak, tolong, karena kan sudah sekolahnya di sekolah yang bagus dan islami, kok ngomongnya masih kayak gini. Akhirnya sudah saya sama bapaknya, sampai saya melihat perubahan kurang lebih 1 bulan. Ya, saya melihat perubahan di dia. Tatkala dia bertemu saya, saling cium tangannya. Kemudian di kelas saya lihat teman-teman tanya, pernah nggak kalian mendengar Fulan itu berkata-kata lagi? Sudah enggak, sudah berubah. Baru itu sudah saya izinkan lagi bermain. Nah, ya. Karena memang harus seperti itu. Ya, karena iman Pak kita. Oh, sok suci, bukan sok suci. Jadi masalah ini generasi kita. Anak kecil itu kalau diajarkan A, itu sampai gede itu A juga sulit untuk dihindari. Berbeda dengan orang-orang dewasa. Ya, karena habit itu, masya Allah. Ya. Nah, jadi yang pertama dari kita lihat orang tuanya. Ya, yang kedua kita lihat dengan siapa mereka bermain. Ya, itu. Ya, kemudian misalkan seperti tambahan-tambahan yang lain kita lihat. Mereka itu, dia itu hobi kegiatan di rumah ngapain aja. Misalkan kita tahu apakah dia suka misalkan bermain-main musik, atau apakah mereka suka yang lainnya yang menurut kita adalah pelanggaran-pelanggaran, maka kita kalau tahu ya kita jauhkan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu kehidupan pribadinya, minimal 2 itu dengan orang tuanya bagaimana, yang kedua bagaimana dia berkenan dengan orang-orang lain. Allahu a'lam. Yang kedua cirinya yang ketiga itu kan orang-orang yang tidak bersedekah. Orang-orang yang tidak bersedekah. Nah, ketika kemudian kita sudah ada kehendak nih ingin bersedekah. Tapi kata dulu ada saja yang kemudian menghalangi untuk kita segera menunaikan kehendak atau keinginan hati nurani itu untuk kemudian segera bersedekah. Kira-kira bagaimana supaya kita bisa mengcounter ketika kemudian ada orang-orang yang ini ketika ada kehendak itu kemudian kita bisa segera menunaikan tanpa kemudian kita mendengarkan atau kemudian melihat yang menghalangi kita untuk bersedekah. Itu bagaimana kita agar bersedekah jika ada yang menghalangi atau jika misalkan ada yang menunda-nunda, kurang lebih seperti itu. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu hendaklah kita itu ya tatkala ingin bersedekah dan uang ada di samping kita, ya maka kita sisihkan jumlah uang yang kita inginkan. Kita sisihkan, kita ambil. Ini bukan uang saya sudah, gitu. Ini uangnya masjid tapi dititipkan ke saya. Maka kita tidak berani untuk pakainya. Yang pertama. Yang kedua, jika kita sedekahnya melalui misalkan MBD, segera. Ya. Bahkan, ya, salah satu tipsnya, karena kita ingin bersedekah di bulan Ramadan, kita tukarkan uang. Misalkan kita punya target setiap pagi pada subuh atau setiap sore, ya, kita punya target 10.000, kita tukarkan uang 10.000. Tukar selama 30 hari berarti 300.000. Setelah setiap hari kita ambil uang itu 10.000, kita masukkan. Kalau lupa berarti nanti ambil 20.000. Seperti itu. Ya, kita punya kenapa? Kalau nggak gitu kita kapan lagi? Ya, kalau kita ada seperti itu, waduh, mana ya? Kan aku mau sedekah setiap hari 3.000 tapi nggak ada persiapan. Pas masuk ke kaki nggak bawa uang. Karena nggak ada uang yang sudah dijelaskan seperti itu, yang diterangkan bahwa ini adalah uang wakaf, sampai kita akhirnya malas. Jadi seperti itu bersedekah. Ya, Allah.
Ya, sambung. Barangkali dari ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau video itu apa enggak dua topik. Video itu alangkah baiknya dalam bentuk bahan pokok atau dalam bentuk mata. Ya. Terus diberikan kepada siapa? Ya. Video itu hanya milik orang miskin. Nah, kalau antum bisa menyediakan 60 orang miskin, misalkan ingin cepat sekali aja ya, biar gak ribet ya. Antum ingin menyediakan kalau 30 orang miskin, dan antum harus tahu mereka miskin semua. Antum kasih makan, ajak makan buka bersama misalnya dengan lauk yang rata-rata kita makan, maka itu sudah selesai. Tapi misalnya di situ ada orang yang bukan orang miskin, maka berkurang. Misalkan ada 4 orang kaya, kita undang 30, berarti kurang 4. Karena beda hanya orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, itu juga nggak masalah. Yang kedua, boleh dengan makanan pokok. Kata para ulama, makanan pokok itu setengah sok. Setengah sok itu 2 mut. 2 mut itu kurang lebih 1,5 kilo per hari. Ada 1,5 kilo kurang lebih sekitar 15 ribuan atau 10 ribu. Kalau 10 ribu ya, kalau mungkin 18 ribu. Ya misalkan kita memberikan makan orang miskin, ya sama 18 ribu itu satu porsi 18 ribu sama. Ya kalau bahan mentah itu fidyah, jenengan misalkan 1,5 kilo fidyah itu bisa dikasihkan 1 orang. Jangan jelas itu dengan orang ini orang nggak mampu, kemudian beliau orang yang bertakwa, maksudnya dia orang yang sholat ya. Jangan kasih beliau apa fidyahnya, itu berarti 3 kali kan aja, berarti 45 kilo. Iya, benar. Kalau 30 hari. 45 kilo. Nah, kasihkan aja 40. Nggak boleh uang, harus makanan pokok. Harus makanan pokok. Boleh pokok. Nggak boleh uang ya? Nggak boleh. Tapi harus bentuknya makanan pokok matang atau bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Nah, bisa, makanya yang ini kan kilo berarti makanan mentah. Dan bibir kalau saya lebih enak yang mentah, karena diberikan ke orang satu dan kita tahu orang itu benar, ya sudah. Itu cukup, Ustaz? Cukup. Bisa ya. Bisa. Tidak perlu orangnya. Nah, porsinya yang 30. Nah, dan fidyah itu boleh dibayarkan setiap malam. Misalkan istri dengan sekarang kita puasa sudah ini hari ke-4 atau 5 puasanya 5 ya. Nanti malam dengan bayar 5. Nanti malam 5 boleh. Nah, tapi kalau langsung 30 hari ini nggak boleh karena belum selesai, harus selesai dulu. Nah, jadi bayar fidyah nanti lebih baik kalau takbiran bersama-sama dengan zakat, atau setelah malam takbiran boleh. Setelah takbiran kan berarti pas Idul Fitri pas misalkan jadi kalau setelah Idul Fitri itu nggak bisa ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah fidyah. Nggak masalah. Dulu waktu hamilnya istri itu ketika masuk kuliah saya taruh di Ma'had. Ini kan anak-anak kan Ma'had kan rata fuqara, misalkan mereka orang kaya ini bapaknya bukan dia. Sudah tak kasihkan ini beras 45 kilo tak berikan itu di situ dulu waktu pas istri yang waktu saya masih kuliah. Dan Allah ya, jadi harus selesai ya. Allah ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.